Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, ini adalah dasar hukum yang mengatur terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi atau biasa disebut dengan PPh-OP. Dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di pasal 4 ayat 1, pasal 20 dan pasal 23A. Selanjutnya ada di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 6 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini pernah kita bahas pada pertemuan pertama terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 juga terkait dengan PPh. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada tahun 2008 Undang-Undang Nomor 36 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Hukum Undang-Undang yang terus mengalami revisi, perubahan, hingga Undang-Undang tentang pajak penghasilan pada tahun 2008. Finalnya pada tahun 2008 nomor 36. Nah, sini kita akan melihat apa itu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi yang dikenakan, yang disebut pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk penghasilan. Kemudian pengertian PPh. Tadi dijelaskan bahwa pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. Nah, subjek pajak yang dikenai pajak di sini apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi kalau subjek pajak yang tidak berpenghasilan tidak akan dikenakan pajak. Nah, kemudian subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut dengan wajib pajak. Jadi kalau sudah memperoleh penghasilan secara otomatis wajib pajak. Nah, wajib pajak itu siapa? Yaitu orang pribadi maupun badan yang telah berkewajiban baik secara subjektif maupun secara objektif. Jadi telah berkewajiban untuk membayar pajak sehubungan dengan pemilikan NPWP. Jadi wajib pajak itu harus wajib memiliki NPWP. Tahun pajak. Tadi di pengertian PPh itu penghasilan selama tahun pajak. Selama masa tahun pajak, apa itu tahun pajak? Tahun pajak itu bisa berupa tahun kalender yang tahun kalender yaitu ya 12 bulan. Nih. Nah, tahun kalender 12 bulan dari Januari sampai Desember. Kalau di Indonesia tahun pajaknya yaitu Januari sampai Desember. Januari sampai Desember, di mana wajib pajak harus melaporkan atau harus membayar pajak dan melaporkannya itu untuk pribadi itu paling lambat Februari. Sedangkan untuk badan paling lambat itu di 31 Maret. Jadi sudah harus membayar juga melaporkan pajaknya kepada KKP. Nah, tahun kalender atau tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi tahun buku itu tidak sama dengan tahun kalender. Kenapa? Tahun buku biasanya disepakati. Tahun buku biasanya disepakati ada perusahaan yang tahun bukunya itu dari Maret hingga Februari. Jadi sepanjang tahun buku tersebut 12 bulan itu tidak menyalahi aturan. Kemudian subjek pajak.
pasal 2 Undang-Undang PPH. Jadi subjek pajak itu diatur di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2. Siapa saja subjek pajak itu? Subjek pajak itu ada orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi. Jadi selama warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, itu menjadi subjek pajak. Kemudian ada badan. Badan jadi orang pribadi, warisan yang belum dibagikan, badan, dan BUT. BUT itu apa? BUT itu bentuk usaha tetap. Jadi tidak aturannya pada dasarnya sama dengan badan. Tapi di dalam operasionalnya dia termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap. Nah, subjek orang pribadi, PPH orang pribadi itu kategorinya ada orang pribadi tadi, kemudian warisan belum terbagikan. Orang pribadi di sini adalah subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi kalau orang pribadi ada yang disebut dengan subjek pajak dalam negeri atau SPDN, ada juga subjek pajak luar negeri. Nanti kita akan bahas, ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi orang pribadi di sini adalah subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di dalam atau di luar Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris yaitu satu kesatuan yang merupakan subjek pengganti. Jadi menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Jadi selama belum dibagikan kepada ahli waris itu termasuk subjek pajak. Kemudian penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Ya, jadi warisan yang belum dibagikan tersebut menjadi subjek pajak. Kenapa? Karena ada nilai pajak atau ada kewajiban dari warisan tersebut untuk membayar pajak. Karena warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, secara otomatis warisan tersebutlah yang menjadi subjek pajak. Namun ketika warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris tersebutlah yang menjadi subjek pajak. Nah, tadi saya sebutkan kalau orang pribadi itu adalah seseorang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar negara. Untuk yang berada di dalam negeri disebut dengan SPDN, subjek pajak dalam negeri. Kemudian untuk yang berada di luar negeri disebut dengan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Nah, subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi. Orang pribadi yang bertempat tinggal berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam tahun pajak atau dalam 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak tersebut, ia memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Secara otomatis dia akan menjadi subjek pajak. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri tersebut berupa badan, syaratnya yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi inti dari subjek pajak dalam negeri adalah baik itu orang pribadi maupun badan yang bertempat di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagikan. Ini subjek pajak luar negeri. Siapa subjek pajak luar negeri? Yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia maupun ia juga tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa tahun pajak atau 12 bulan. Itu dari sisi orang pribadi. Kalau dari sisi badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi subjek pajak dalam negeri merupakan kebalikan dari subjek pajak luar negeri. Namun, kenapa dia menjadi subjek pajak? Yang pertama itu adalah
baik orang pribadi maupun badan, yaitu menjalankan usaha atau kegiatan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Jadi, baik orang pribadi maupun badan, ia menjalankan usaha di Indonesia. Jadi, secara otomatis dia akan dikenakan pajak. Kembali lagi kepada asas pemungutan pajak di Indonesia yang menganut asas yang tidak menganut asas kewarganegaraan. Jadi, dia itu di Indonesia menganut asas domisili penghasilan. Jadi selama baik itu subjek pajak, baik itu penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia maupun tidak, dia selama memiliki penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak. Jadi, subjek pajak luar negeri di sini lebih kepada WNA yang memiliki usaha atau memperoleh pendapatan atau penghasilan di Indonesia. Ya. Nah, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jadi, inti dari subjek pajak luar negeri adalah seseorang atau badan yang memiliki atau menjalankan usaha di Indonesia. Nah, di sini ada bentuk usaha tetap. Apa bentuk usaha tetap? Yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh baik itu orang pribadi maupun badan yang dipergunakan baik itu orang pribadi maupun badan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Jadi, warga negara asing atau WNA yang menjalankan usaha di Indonesia biasanya mendirikan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT ini diatur dalam Undang-Undang PPH, Pajak Penghasilan. Nah, apa itu bentuk usaha tetap? Bentuk usaha tetap di sini bisa berupa tempat kedudukan manajemen. Tempat kedudukan manajemen, kemudian cabang perusahaan, kantor perwakilan, kemudian gedung kantor, pabrik, bengkel, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa melihat atau pernah mendengar bahwa salah satu perusahaan di Indonesia itu pemiliknya adalah warga negara asing. Misalnya perusahaan asing yang dimiliki oleh negara Jepang misalnya. Jadi secara otomatis pemiliknya yang berkewarganegaraan Jepang tersebut mendirikan pabrik misalnya di Indonesia, secara otomatis orang yang berkewarganegaraan Jepang tersebut atau pemilik perusahaan tersebut menjadi kategori subjek pajak luar negeri yang berhak untuk atau yang wajib untuk membayar pajak. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak, jadi kita harus lihat di sini sejak kapan subjek pajak tersebut wajib untuk membayar pajak. Jadi, baik subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, maupun warisan yang belum dibagikan. Nah, kita lihat dari sisi subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri, yang pertama itu orang pribadi. Sejak kapan ia menjadi wajib pajak? Yang pertama, saat dia dilahirkan. Saat dia dilahirkan, dia secara otomatis menjadi subjek pajak. Atau, ini buat yang berkewarganegaraan atau pribumi di Indonesia, atau penduduk asli Indonesia itu saat dia dilahirkan, dia secara otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, warga negara asing yang saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa tahun pajak. Itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan kapan status subjek pajak itu berakhir? Yaitu kalau pribumi
atau penduduk asli Indonesia itu saat ia meninggal. Jadi selama kita hidup, kita itu adalah subjek pajak. Nah, kalau orang pribadi warga negara asing saat ia meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jadi saat itulah status pajak dalam negeri berakhir. Kemudian badan. Sejak kapan badan mulai menjadi subjek pajak? Yaitu saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kapan ia berakhir? Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Kemudian kita lihat dari subjek pajak luar negeri. Ada dua kategori, yaitu selain badan usaha tetap dan badan usaha tetap. Kalau yang selain badan usaha tetap, mulainya itu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian, berakhirnya kapan? Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi selama orang tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia, selama itu pula status subjek pajaknya, subjek pajak luar negeri di Indonesia ada di dalam dirinya. Kemudian kalau dari sisi PUT, sejak kapan? Ya, sejak usaha tersebut dijalankan. Kemudian kapan itu berakhir? Ya saat BUT tersebut tidak lagi dikelola atau dijalankan di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagikan. Warisan yang belum dibagikan, kapan ia timbul atau kapan ia mulai menjadi subjek pajak? Itu saat warisan tersebut timbul atau saat warisan tersebut ada dan belum dibagikan kepada ahli waris. Kapan ia selesai? Saat warisan tersebut telah dibagikan kepada ahli waris. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Kita lihat di sini untuk penghasilan yang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri, seluruh penghasilan baik itu di dalam Indonesia maupun di luar negeri, ia wajib untuk dikenakan pajak. Itulah Indonesia yang menganut asas pengumputan worldwide income. Jadi, ia tidak menganut asas kewarganegaraan seperti Amerika, di mana kewarganegaraan Amerika selama dia menjadi warga negara, dia wajib membayar pajak. Kalau di Indonesia yang menganut asas domisili, di mana penghasilan tersebut diperoleh di Indonesia, dia wajib untuk membayar pajak. Nah, kenapa di sini ada wajib pajak dalam negeri? Wajib pajak dalam negeri itu harus melaporkan seluruh penghasilannya, baik dalam maupun di luar negeri. Itu wajib melaporkan penghasilannya. Kemudian ada wajib pajak luar negeri. Bagaimana? Kalau wajib pajak dalam negeri, hanya penghasilan yang dikenakan pajak ada hanya penghasilan yang bersumber dari penghasilannya di Indonesia. Jadi menganut asas sumber. Kalau ini menganut asas domisili, wajib pajak dalam negeri. Kalau wajib pajak luar negeri itu asas sumber, di mana sumber penghasilan tersebut diperoleh hanya yang di Indonesia. Nah, kemudian ada asas pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak dan tarif. Kalau di Indonesia, penghasilan neto dengan tarif umum. Apa itu tarif umum? Tarif PPh pasal 17 atau biasa disebut juga tarif progresif. Yaitu saya jelaskan sedikit, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tarif progresif di sini adalah tarif yang telah ditentukan berdasarkan berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi tersebut. Orang pribadi tersebut di mana pertama ada range. Misalnya saya sebutkan di sini range untuk
0 sampai 50 juta itu 5%. Kemudian range 50 juta hingga 250 juta itu 15%, 250 juta hingga 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta penghasilan itu 30%. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi ada tarif progresif mengikuti jenjang atau mengikuti nilai jumlah penghasilan kita. Kemudian kalau untuk wajib pajak luar negeri ya non BUT itu penghasilan bruto dikali tarif sepadan. Tarif sepadan di sini apa? Tarif sepadan ini adalah tarif PPh pasal 26 atau tarif yang sesuai dengan tax treaty. Apa tax treaty? Tax treaty di sini adalah suatu persetujuan antar negara untuk pengurangan atau menghindari terjadinya pajak ganda. Kenapa pajak ganda? Perlu teman-teman ketahui karena kebijakan perpajakan antar negara itu berbeda. Kebijakan antar negara itu berbeda, misalnya tadi di Amerika dengan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Amerika mengasus asas kewarganegaraan, kalau di Indonesia tidak. Jadi misalnya di Amerika, warga Amerika yang bekerja di Indonesia, secara otomatis warga negara Amerika ini kemanapun ia berada, dia harus tetap membayar pajak atau dikenakan pajak oleh pemerintah Amerika. Nah, di Indonesia ada aturan bahwa wajib pajak luar negeri itu dikenakan pajak karena memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, satu kasus warga negara Indonesia memperoleh penghasilan di Indonesia, dia akan dikenakan double pajak atau pajak ganda, pajak ganda di mana dia dikenakan di Indonesia karena memperoleh penghasilan di Indonesia, kemudian dia juga dikenakan di Amerika karena berkewarganegaraan Amerika. Nah, tax treaty inilah yang menjadi satu kebijakan di mana negara-negara di Indonesia, negara-negara di dunia ini akan bekerja sama untuk melakukan satu MOU yang disebut dengan tax treaty atau pengurangan pajak ganda atau bahkan menghindari pajak ganda, tergantung dari kesepakatan negara masing-masing. Nah, kewajiban SPT. Untuk wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri itu tidak berhak atau tidak wajib untuk menyampaikan SPT. Nah, Badan Usaha Tetap pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban pajak dalam negeri. Nah, bentuk usaha tetap di sini wajib pajak luar negeri non BUT yang ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau badan usaha tetap itu mengikuti kebijakan dari wajib pajak dalam negeri karena ada usahanya yang didirikan di Indonesia. Apa yang tidak termasuk subjek pajak orang pribadi? Nah, di sini yang tidak termasuk subjek pajak orang pribadi. Jadi, meskipun tadi telah dijelaskan bahwa subjek pajak adalah seseorang yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia atau yang berkeinginan tinggal di Indonesia, itu secara otomatis menjadi subjek pajak orang pribadi. Namun perlu digarisbawahi bahwa ada di antara definisi tersebut yang tidak termasuk subjek pajak orang pribadi, yang mana itu yaitu pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat-pejabat negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada atau bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini adalah seluruh pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat itu tidak menjadi subjek pajak. Yang mana yaitu orang-orang atau pihak warga negara asing yang bekerja di perwakilan diplomatik, di konsulat, atau lebih populer teman-teman, misal saya ambil contoh, saya tarik contoh itu adalah
orang yang bekerja, baik itu warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang bekerja di kedutaan besar negara-negara di dunia yang bertempat tinggal di Indonesia, itu bukan merupakan subjek pajak, ya. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Jadi orang yang bekerja di perwakilan organisasi internasional baik WNA maupun WNI itu bukan subjek pajak. Tapi perlu digarisbawahi bahwa di sini adalah organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Kementerian Keuangan. Ya. Nah, contoh di sini adalah staf perwakilan UNESCO, UNICEF, dan organisasi internasional lainnya. Oke, jadi organisasi-organisasi PBB misalnya yang berkedudukan di Indonesia itu tidak tidak termasuk subjek pajak, dengan catatan tidak menjalankan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi hanya sekedar pejabat perwakilan organisasi. Oh iya, maaf. Yang dimaksud di sini adalah subjek pajak luar negeri ya. Jadi dia itu bukan merupakan warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia tetap menjadi subjek pajak. Nah, di sini ada wajib pajak penghasilan. Itu ada subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri yang memiliki penghasilan. Yang memiliki penghasilan itu secara otomatis menjadi wajib pajak. Jadi seluruh subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan atau menjalankan aktivitas usaha di dalam Indonesia, di negara Indonesia, itu menjadi wajib pajak. Oke? Subjektif di sini adalah orang tersebut memenuhi kriteria sebagai subjek pajak, baik subjek pajak luar negeri maupun subjek pajak dalam negeri. Kalau objektif di sini adalah orang tersebut memiliki penghasilan yang dapat dikenai pajak. Oke? Lanjut. Di sini ada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi itu ada wajib pajak usahawan dan wajib pajak karyawan. Wajib pajak usahawan di sini adalah seseorang yang mendirikan usaha atau mengelola usaha perseorangan atau perusahaan perseorangan. Kemudian kalau tadi yang karyawan, orang karyawan yaitu subjek pajak karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Itu adalah subjek pajak orang pribadi dalam kategori karyawan. Kemudian subjek pajak yang memiliki hubungan istimewa seperti hubungan saudara, ayah, ibu, dan anak, garis keturunan lurus 1 derajat jadi anak ibu ayah. Kemudian saudara kandung atau saudara tiri, itu garis keturunan ke samping. Kita juga kenapa perlu mengetahui subjek pajak yang memiliki hubungan istimewa? Karena nanti ini terkait dengan tanggungan yang akan menjadi nominal dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke, jadi kita perlu memahami hubungan istimewa ini, baik hubungan saudara, yaitu ayah, ibu, anak, atau garis keturunan lurus 1 derajat. 1 derajat itu maksudnya hanya anak, ayah, ibu, kemudian anak. Kalau cucu itu kan juga 1 keturunan lurus ya, tapi itu tidak termasuk dalam hubungan istimewa subjek pajak. Itu yang diakui hanyalah 1 derajat, jadi anak. Kemudian saudara kandung atau saudara tiri garis keturunan yang ke samping. Kalau tadi lurus, ini ke samping 1 derajat. Jadi bisa saudara kandung 1 derajat. Kemudian hubungan keluarga semenda.
Hubungan keluarga semendak di sini adalah hubungan keluarga yang tercipta akibat atau terbentuk akibat pernikahan. Misalnya mertua, anak tiri, itu garis lurus satu derajat juga. Kemudian kakak ipar atau adik ipar. Jadi tadi hubungan saudara, kalau ke atas ayah dan ibu kita, kalau ke bawah itu ada anak kita, hanya itu. Kalau ke samping ada saudara-saudara kita, saudara. Kalau semenda itu ke atas itu ada mertua kita. Kemudian ke bawah itu ada anak tiri. Anak tiri, anak tiri pun di sini bisa. Kemudian kakak ipar atau adik ipar. Ini objek pajak. Kita masuk ke objek pajak. Kalau tadi kita bahas terkait subjek pajak, sekarang kita masuk ke objek pajak. Objek pajak di sini perlu diketahui bahwa objek pajak di sini adalah penghasilan. Penghasilan kalau subjek pajak lebih kepada pelakunya, Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi, atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi, seluruh penghasilan yang kita peroleh itu akan masuk di dalam kategori objek pajak. Baik itu berupa penghasilannya uang tunai maupun tanah maupun harta kekayaan lain dalam bentuk apapun, itu termasuk penghasilan. Objek pajak tadi dijelaskan, di sini didefinisikan kembali, objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang dimaksudkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi, kalau ada penambahan yang bernilai ekonomi, itu adalah subjek pajak. Itu adalah objek pajak. Nah, diterima, syaratnya itu harus diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, kemudian dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Itu dalam bentuk apapun, itu adalah objek pajak. Nah, kemudian ada klasifikasi penghasilan. Klasifikasi penghasilan, objek pajak, kemudian non-objek pajak, diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Objek pajak di sini ada kategori objek pajak final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, kemudian objek pajak tidak final atau non-final, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kita bahas lebih lanjut. Nah, ini contoh dari pajak penghasilan objek pajak. Penghasilan objek pajak tadi ada bersifat tidak final dan bersifat tidak final, pasal 4 ayat 1, kemudian bersifat final, pasal 4 ayat 2. Kalau yang tidak final, itu pembayarannya biasanya di muka, itu dapat dikreditkan. Jadi, pelunasannya itu di muka, kemudian itu bersifat tidak final. Pembayaran di muka itu maksudnya belum final, sehingga nanti itu bisa dikreditkan. Kemudian bersifat final itu nantinya jadi sudah lunas sebenarnya, pajaknya itu sudah dibayar, itu tidak dapat dikreditkan. Bersifat final tidak dapat dikreditkan. Kemudian penghasilan non-objek. Di karakteristik PPh final, kita lihat karakteristik dari PPh final ini jumlah PPh final yang telah dibayarkan sendiri atau sudah dipotong oleh pihak ketiga, pihak lain yang sehubungan dengan penghasilan tersebut sehingga tidak dapat dikreditkan. Yang sudah dipotong, sudah selesai, sudah final. Kemudian biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, memelihara penghasilan yang bersifat final tersebut juga tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PPh terutang pada akhir tahun di SPT tahunan PPh. Jadi karena dia termasuk penghasilan final, pendapatan final
sudah dikenakan pajak. Jadi pajaknya sudah final dan sudah dilunasi, sudah dibayarkan ke pemerintah. Sudah dibayarkan ke pemerintah. Jadi di sini untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan PPh final tersebut, baik itu penghasilan pendapatannya maupun bebannya itu tidak dapat ditambahkan. Kalau pendapatan tidak dapat ditambahkan sebagai penghasilan perusahaan dalam perhitungan PPh terutang, juga tidak dapat dikurangkan. Kalau ia beban, tidak dapat mengurangi pendapatan pada saat perhitungan PPh ya. Pada saat perhitungan PPh. Tapi di dalam laporan keuangan komersial tetap ada. Cuman kalau dalam laporan fiskal atau laporan pajak dia sudah dikeluarkan. Jadi tidak dapat dikurangkan untuk beban dan tidak dapat ditambahkan untuk penghasilan. Nah, penghasilan final tidak perlu digabung dalam perhitungan pajak akhir tahun. Jadi tadi sudah final, sudah dikeluarkan, sudah tidak termasuk kategori dalam laporan fiskal. Jadi hanya perlu dikasih note penghasilan finalnya berapa. Nanti si itu kalau untuk melaporkannya ada di dalam form pada saat kita melaporkan pajak. Nah, ini penghasilan yang merupakan objek PPh. Nanti teman-teman bisa baca. Saya pun pribadi tidak menghafal jenis penghasilan yang merupakan objek PPh. Jadi setiap kali saya bertemu dengan kasus, biasanya saya membuka kembali undang-undang terkait dengan objek PPh yang mana termasuk objek PPh yang dikenakan final, yang mana yang non final. Jadi saya masih membuka undang-undang PPh. Nah, jenis penghasilan di sini nanti kita bisa lihat penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, dan lainnya, umumnya itu dipotong PPh pasal 21. Kalau dia karyawan, ini karyawan, biasanya dipotong oleh pemberi kerja. Namun ini berdasarkan keputusan atau kebijakan perusahaan ya. Ada yang dipotong oleh pemberi kerja, ada juga yang kita bayar sendiri. Oke, ini ada nanti kita akan bahas bagaimana bagaimana pajak penghasilan karyawan. Kemudian hadiah atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ini umumnya juga sama dipotong PPh 21 ini oleh pemberi kerja atau pemberi penyelenggara acara. Nah, ini harus dilaporkan atau dihitung besar PPh-nya dalam SPT tahunan. Kemudian ada laba usaha, ini lebih kepada badan ya. Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan dihitung besar PPh di SPT tahunan. Jadi ini adalah PPh badan. Kemudian keuntungan karena penjualan harta itu juga dilaporkan dan dihitung PPh-nya di SPT tahunan. Begitu pula dengan bunga, royalti, dan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan PPh. Nah, tapi perlu diketahui, meskipun semua penghasilan merupakan objek PPh, tapi ada yang bukan merupakan objek PPh. Jadi dia tidak dihitung. Tapi harus dilaporkan di dalam form pada saat pelaporan pajak. Ini ada jenis penghasilannya yaitu bantuan atau sumbangan. Bantuan atau sumbangan, ada juga harta hibahan. Harta hibahan, kemudian ada warisan atau klaim asuransi atau beasiswa. Itu bukan objek pajak, sehingga harus dilaporkan, namun tidak perlu dihitung besar PPh-nya, karena dia bukan merupakan objek pajak. Nah, ini adalah penghasilan PPh final. Tadi saya jelaskan bahwa objek pajak itu ada penghasilan yang bersifat final, objek pajak bersifat final dan non final. Ini adalah jenis-jenis PPh final.
Nanti bisa dibaca ada penghasilan berupa berupa bunga deposito, tabungan lainnya, kemudian penghasilan berupa hadiah, undian, penghasilan transaksi saham, sekuritas, pengalihan harta, dan penghasilan tentu lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan terkait dengan subjek pajak dan objek pajak penghasilan. Untuk penghasilan tidak kena pajak sudah saya jelaskan pada video lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.